saya Ibnu Habibullah, NIM E2019-1109 kelas Perbankan Syariah 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menanggapi jurnal yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada pasal 53, dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil mikro, rekonstruksi kredit dan rekonstruksi usaha, bantuan permodalan atau bantuan bentuk lain. Pemulihan usaha sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat 1 yang diprioritaskan pada usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak pada untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Faktor-faktor yang meningkatkan penjualan adalah biaya dan modal yang ada. Hal ini dilihat dari hasil analisis regresi bahwa faktor tersebut yang dipengaruhi positif yang secara signifikan, sedangkan umur perusahaan dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara simulasi memang semua variabel yaitu umur perusahaan, total biaya, jumlah tenaga kerja, dan modal kerja berpengaruh terhadap perkembangan usaha UMKM yang ada di Surakarta. Pada umumnya, UMKM di Surakarta mempunyai masalah pada biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya promosi, serta permasalahan penyediaan modal. Menurut saran saya yang sesuai dengan pasal 53 tersebut, yaitu untuk perkembangan usaha UMKM di Surakarta sebaiknya dinas atau lembaga yang menangani pembinaan UMKM hanya satu lembaga saja, sehingga lebih fokus dan lebih tepat sasaran. Anggaran yang ada baik dari Pemprov maupun dari pemerintah pusat dapat lebih berdaya yang sangat berguna. Strategi pengembangan usaha perlu dibuat berdasarkan jenis industrinya maupun kelompok usaha. Misalnya usaha mikro berbeda dengan usaha kecil. Sekian video tanggapan dari saya Ibnu Habibullah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Eka Febrianti, NIM E2019-1129. Di sini saya akan menanggapi dan bagaimana prediksi ke depannya tentang perlindungan hukum terhadap UMKM pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu berkaitan dengan hukum, utang piutang, persaingan, usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021, khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan di luar pengadilan, di mana pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM. Prediksi ke depannya oleh pemerintah adalah syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah oleh UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha. UMKM harus menjadi prioritas pemerintah. Intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang
pasti seperti per 6 bulannya. Pemberian sanksi administrasi bagi UMKM yang bertindak curang atau perusahaan besar yang monopoli pasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibu Zamid, NIM E 2019-1145. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan UMKM di Indonesia setelah adanya PP nomor 7 tahun 2021. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia, di mana di dalamnya menjelaskan tentang kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Hal ini berkaitan dengan pasal 35 tentang kriteria UMKM. Dalam pasal tersebut dijelaskan kriteria untuk mendaftarkan UMKM yaitu dilihat dari modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha tersebut antara lain usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal 1-5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, usaha menengah memiliki modal 5-10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tidak hanya modal usaha untuk digunakan mendaftar UMKM, tetapi hasil penjualan tahunan pun digunakan untuk mendaftarkan UMKM. Kriteria hasil penjualan tahunan tersebut antara lain usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak 2-5 miliar. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan 15-50 miliar. Dengan adanya pasal 35 tersebut, semoga kedepannya UMKM di Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendaftar perizinan UMKM. Mungkin sekian video dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmad Sugiarto, NIM E 2019-35. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang perkembangan UMKM di Indonesia ke depannya setelah ada PP nomor 7 tahun 2021. Di sini saya akan kaitkan dengan pasal 37 yang membahas tentang perizinan usaha berbasis resiko. Jadi, para pemilik UMKM ini harus melewati proses perizinan terlebih dahulu untuk memasarkan produk mereka, untuk mendirikan UMKM mereka. Jadi, menurut pendapat saya, dengan adanya perizinan ini, soal peraturan perizinan ini tentunya bagi pemilik UMKM tidak akan sembarangan lagi dalam mendirikan UMKM mereka. Tidak akan sembarangan lagi memasarkan produk atau jasa yang mereka pasarkan, sehingga hal ini akan meminimalisir atau mengurangi masalah-masalah yang selama ini banyak pemilik UMKM rasakan, seperti komplainnya masyarakat dengan tidak sesuainya barang yang mereka pasarkan atau jasa yang mereka berikan kepada konsumen ini tidak memenuhi keilegalan yang sesuai di negara kita. Jadi dengan adanya perizinan ini tentunya akan meminimalisir atau mengurangi masalah-masalah seperti itu, sehingga UMKM di Indonesia ini mampu berjalan dengan baik, sukses dan maju ke depannya, sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di Indonesia. Dan perekonomian di Indonesia mampu membaik kembali dengan adanya UMKM yang sudah diberikan izin oleh pemerintah seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.